Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai sahabat Motivi, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama dengan kami dalam acara Sinau Bareng Motivi. Kali ini kita akan belajar IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial, kelas 6 untuk menghadapi tryout ujian sekolah 2021. Materi apa aja sih yang bakalan keluar besok? Yuk, kita akan simak baik-baik video ini dari awal sampai selesai ya. Ya, kita yang pertama akan belajar tentang kerjasama internasional. Ada apa aja sih kerjasama internasional? Yang pertama ada kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral adalah hubungan kerjasama yang dilakukan oleh dua negara. Contohnya, kerjasama Indonesia dengan Malaysia. Jadi, hubungan kerjasama antara dua negara saja. Yang kedua adalah kerjasama regional. Kerjasama regional adalah hubungan kerjasama yang dilakukan negara-negara yang berada dalam satu wilayah. Contohnya adalah kerjasama negara-negara ASEAN. Yang ketiga, ada kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral adalah kerjasama yang diselenggarakan oleh bangsa-bangsa di dunia tanpa memandang wilayah atau perkembangan perekonomian suatu negara. Contohnya adalah PBB. Ada juga WTO atau IMF. Ya, materi selanjutnya kita akan belajar tentang ASEAN. Negara-negara mana saja sih yang masuk anggota ASEAN? Yuk kita lihat. Ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Ada 10 negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN. Nah, salah satunya adalah Indonesia. Ya, di Indonesia ini ibu kota negaranya adalah Jakarta dengan mata uangnya adalah rupiah. Nah, kalian anak-anak juga pasti sudah tahu ibu kota negara anggota ASEAN yang lainnya ya. Juga mata uangnya juga kalian pasti sudah tahu. Nah, kita akan lanjutkan ke materi kita yang berikutnya. Materi kita yang berikutnya adalah tentang peta. Peta adalah gambar sebagian atau keseluruhan permukaan bumi dengan perbandingan tertentu. Nah, komponen-komponen untuk atau yang ada di dalam peta apa aja sih? Yang pertama ada judul peta. Judul peta merupakan identitas atau nama untuk menjelaskan isi atau gambar pada peta. Judul biasanya terletak di bagian atas peta. Judul peta merupakan komponen yang penting loh. Biasanya sebelum memperhatikan isi peta, pasti seseorang terlebih dahulu membaca judulnya. Yang kedua adalah legenda. Legenda merupakan keterangan yang berisi gambar-gambar atau simbol-simbol beserta artinya. Legenda biasanya terletak di bagian pojok kiri bawah peta. Yang ketiga adalah skala. Skala merupakan perbandingan jarak antara dua titik pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Misalnya,
skala 1 banding 200.000. Nah, skala ini artinya 1 cm jarak pada peta sama dengan 200.000 cm atau 2 km jarak sebenarnya. Yang keempat, simbol. Simbol merupakan lambang-lambang atau gambar yang menunjukkan objek alam atau buatan. Simbol peta harus memenuhi 3 syarat, yakni sederhana, mudah dimengerti, dan bersifat umum. Yang kelima, ada mata angin. Mata angin merupakan pedoman atau petunjuk arah mata angin. Yang keenam, ada garis astronomis, yaitu garis khayal di atas permukaan bumi. Yang ketujuh, ada tahun pembuatan peta. Yang kedelapan, ada garis tepi. Garis tepi merupakan garis yang dibuat mengelilingi gambar peta untuk menunjukkan batas peta tersebut. Kemudian inset pada peta. Inset peta adalah gambar peta yang ingin diperjelas atau karena letaknya di luar garis batas peta. Inset peta ini digambar bila diperlukan saja. Inset peta disebut juga peta sisipan. Yang ke-10 adalah tata warna. Tata warna merupakan pewarnaan pada peta untuk membedakan objek satu dengan yang lainnya. Misalnya, warna coklat itu menunjukkan dataran tinggi, hijau itu menunjukkan dataran rendah, dan biru untuk menunjukkan wilayah perairan. Ya, bisa dipahami ya anak-anak. Kemudian kita akan belajar skala pada peta. Seperti yang kita ketahui tadi, skala merupakan perbandingan jarak antara 2 titik pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Misalnya tadi ya, skala 1 banding 200.000. Nah, skala ini artinya 1 cm jarak pada peta itu sama dengan 200.000 cm atau 2 km jarak sebenarnya. Nah, ini bisa kalian pelajari juga secara khusus tentang skala ini. Oke. Kemudian kita akan belajar simbol-simbol pada peta. Kita bisa lihat contoh di situ, di dalam legenda. Ada titik hitam di dalam kotak. Itu menunjukkan ibu kota provinsi atau kota madya atau kota kabupaten. Kemudian ada titik hitam. Nah, itu artinya adalah ibu kota kabupaten. Dan seterusnya ya, anak-anak bisa kalian pelajari. Kemudian kita akan belajar tentang kenampakan alam. Kenampakan alam dibedakan menjadi 2. Yang pertama, kenampakan alam daratan. Dan yang kedua ada kenampakan alam perairan. Kenampakan alam daratan antara lain ada dataran rendah, pantai, tanjung, lembah, delta, dataran tinggi, bukit, dan gunung atau pegunungan. Sedangkan kenampakan alam perairan ada sungai, danau, rawa, laut, selat, teluk, dan samudra. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang gejala alam. Gejala alam merupakan peristiwa yang terjadi di alam dan berpengaruh pada kehidupan. Contoh gejala alam antara lain petir. Nah, kalau musim hujan seperti ini pasti sering terdengar petir ya, teman-teman Motivi. Yang kedua adalah banjir. Banjir ini
bisa terjadi kalau banyak sampah yang berada di selokan atau aliran air. Nah, makanya kita harus rajin menjaga kebersihan agar tidak terjadi banjir. Kemudian ada gempa bumi. Gempa bumi bisa terjadi jika ada gunung yang meletus atau pergeseran lempeng bumi. Kemudian ada La Nina dan El Nino. Mungkin bagi anak-anak ini terdengar asing. La Nina adalah fenomena alam yang dapat menandakan akan terjadi musim hujan yang panjang. Sedangkan El Nino adalah kebalikannya. El Nino adalah fenomena alam yang bisa menjadi tanda akan terjadinya musim kemarau yang panjang. Nah, itu adalah contoh gejala alam. Kemudian kita akan lanjutkan materi kita yang berikutnya adalah koperasi. Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dikelola atau dioperasikan oleh orang seorang atas kepentingan bersama. Koperasi berlandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Fungsi koperasi. Koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain: 1. Mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat. 2. Berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia. Yang 3. Memperkokoh perekonomian rakyat. Yang 4. Mengembangkan perekonomian nasional. Serta yang 5. Mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar dan bangsa. Selamat belajar, kita akan ketemu lagi besok pada sinau bareng selanjutnya. Jaga kesehatan agar kita bisa tetap belajar bersama-sama. Salam Motivi, jendela informasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.